Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, saya akan membahas tentang tema pernikahan. Pernahkah Anda dan pasangan mengalami perselisihan karena terjadinya perbedaan pendapat dan juga keinginan? Bahkan Anda saling beradu argumentasi, saling berteriak, hingga saling diam dan mengabaikan satu sama lain. Bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Mungkin Anda marah, kecewa, sedih, terluka, atau saling membenci satu sama lain. Tentu perasaan itu sangat menyiksa, bukan? Kalau hal ini sering terjadi pada Anda dan pasangan, artinya ada pola komunikasi yang tidak efektif dalam hubungan Anda. Padahal, komunikasi adalah media yang paling penting untuk membina interaksi dan membangun relasi dengan orang lain. Kalau Anda menginginkan hubungan yang harmonis dengan pasangan Anda dalam pernikahan Anda, maka Anda perlu belajar komunikasi asertif. Apa sih komunikasi asertif itu? Komunikasi asertif itu adalah kemampuan, keterampilan kita dalam mengungkapkan, dalam menyampaikan pendapat kita, perasaan kita, keinginan dan harapan kita kepada orang lain, tapi tetap memperhatikan hak-hak dan kondisi orang lain, memperhatikan pendapat orang lain, memperhatikan perasaan orang lain, dan memperhatikan situasi yang dihadapi oleh orang lain. Ada formula dalam komunikasi asertif. Pertama, gunakan I statement atau I message ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda atau dengan pasangan Anda. Sebagai pembicara pertama, sebutlah dulu diri Anda dengan kata aku atau dengan kata saya. Tidak diperkenankan menyebut lawan bicara terlebih dahulu atau menyebut pasangan Anda terlebih dahulu dengan kata kamu, kamu, dan kamu. Jadi sebutlah dulu diri Anda, saya atau aku. 2. Ungkapkan pendapat Anda, perasaan Anda, keinginan dan harapan Anda secara jelas dan rinci kepada pasangan Anda. Yang ketiga, jelaskan alasannya mengapa Anda menyampaikan dan mengungkapkan hal itu. Keempat, sampaikan situasi atau keadaannya kepada pasangan secara jelas, observable, bukan hanya berdasarkan persepsi Anda semata. 5. Kalau Anda memuji, pujilah orangnya dan perilakunya secara jelas. 6. Kalau Anda ingin menegur, tegurlah perilakunya saja. Kalau Anda menggunakan komunikasi asertif ketika berbicara dengan pasangan, masing-masing tidak akan saling menyakiti. Justru, masing-masing akan merasa saling dipahami, saling dihargai, dan saling disayangi. Mungkin selama ini ketika Anda bicara dengan pasangan, tidak menggunakan kalimat yang asertif. Sehingga dalam pembicaraan mungkin seringkali ada kalimat seperti ini. Kamu kok begini? Kamu kok begitu? Kamu kok gini sih? Kamu kan harusnya begitu. Kamu, dan kamu. Lagi-lagi kamu. Ketika kita berbicara dengan pasangan dengan cara yang seperti ini, maka pasangan kita sebagai lawan bicara akan merasa dia sedang disudutkan, dia sedang dihakimi, dia sedang disalahkan, dan dia tidak dipahami. Tentu kondisi ini membuat dia merasa tidak nyaman, bukan? Kalaupun Anda ditempatkan pada posisi demikian, Anda juga tentu merasa tidak nyaman. Tapi, kalau Anda menggunakan kalimat asertif, maka pasangan Anda sebagai lawan bicara akan merasa dia dihormati, dipahami, dihargai, dan disayangi. Saya punya contoh situasi yang relate dengan kehidupan pernikahan sehari-hari. Pada suatu hari, Anda melihat suami Anda sedang duduk-duduk santai sambil pegang handphone, mungkin sedang main handphone. Sedangkan Anda sedang sibuk, sedang kewalahan, sedang memasak, beberes rumah, dan juga mengurus anak.
Kalau Anda menggunakan kalimat yang tidak asertif, kemungkinan pola kalimatnya seperti ini. Kamu gimana sih, Pak? Kok enak-enakan santai-santai? Kamu gimana sih? Kok malah main handphone? Kamu itu kerjaannya main handphone terus. Kamu kok nggak bantu sih? Kamu kan harusnya peka. Kamu ini gimana sih? Kamu, dan kamu. Ketika Anda berbicara dengan seperti ini kepada suami, ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin suami mau membantu Anda, namun dia tidak ikhlas dengan perasaan yang tersinggung. Dua, mungkin suami malah lebih marah kepada Anda karena dia merasa tidak dihormati, tidak dihargai, karena dia sedang istirahat, mungkin santai di rumah setelah seharian sibuk bekerja. Bagaimanapun juga, kata kamu, dan kamu menempatkan pasangan, menempatkan lawan bicara kita pada situasi yang buruk. Coba bandingkan kalau Anda menggunakan pola kalimat asertif. Anda menggunakan I statement, Anda sebut diri Anda dulu, Anda ungkapkan perasaan Anda ungkapkan keinginan dan harapan Anda. Contohnya seperti ini. Aku sedih sekali ketika aku sedang kewalahan, tapi aku lihat Papa sedang duduk pegang handphone. Padahal aku kepengen sekali dibantu. Aku kepengen sekali dibantu nyuapin anak. Jadi aku kepengen Papa nyuapin anak, aku nyelesain masak dan beberes rumah. Kalau Anda menggunakan kalimat asertif seperti ini, suami akan merasa dipahami dan dihormati. Ia tidak merasa Anda sedang membencinya atau Anda sedang memarahinya. Justru, suami akan merasa bahwa ia dibutuhkan dan dia diandalkan di dalam rumah itu. Harga dirinya sebagai seorang pemimpin tetap ada dan tetap terjaga di dalam rumah itu. Kalau seperti ini kondisinya, tentu suami akan membantu dengan sukarela. Nah, lantas kalau sudah selesai, jangan lupa berikan pujian kepada pasangan Anda. Gunakan formula seperti yang saya sampaikan tadi. Pujilah orangnya dan juga perilakunya. Pujilah dengan mengungkapkan perasaan Anda. Aku bangga kepada Papa karena udah mau bantu nyuapin anak. Kenapa Anda memujinya? Alasannya adalah karena sudah membantu nyuapin anak. Jadi jelas situasinya, kenapa ia dipuji. Jangan memuji dengan menggunakan kalimat yang ambigu atau tidak jelas seperti ini. Aku bangga sama Papa karena Papa udah baik. Baik tidak menjelaskan situasi real yang sebenarnya dimaksud seperti apa. Tapi pujilah dengan jelas. Bagaimana perasaan Anda atas apa yang dilakukan oleh pasangan dan juga situasinya seperti apa. Bayangkan kalau dalam pernikahan Anda, masing-masing Anda dan pasangan saling berkomunikasi dengan menggunakan kalimat yang asertif, tentu hubungan dalam pernikahan akan terasa damai, tenang, tentram, dan saling menyayangi. Tentu hubungan Anda akan semakin harmonis. Komunikasi yang efektif itu akan menguatkan dan mendekatkan hubungan. Jangan lupa bahwa kedekatan berbanding lurus dengan kemudahan. Kalau Anda merasa hubungan Anda dengan pasangan selama ini terasa sulit, terasa belum mudah, artinya ada kedekatan yang perlu dibangun kembali. Membangun kedekatan salah satunya dengan menggunakan komunikasi asertif. Saya Leah Herliana undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.